kehilangan rumah, udah sedih mau ngituin anak menikah gitu. Ya gimana pikirannya udah nggak bisa diiniin. Kalian mau nikah tanggal 14 gitu. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Inilah kondisi rumah warga pasca kebakaran yang melanda pemukiman di wilayah Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat minggu lalu. Kebakaran hebat melanda pabrik lilin hingga merembet ke beberapa rumah. Dan yang menjadi salah satu korbannya adalah Marlina, wanita berusia 43 tahun yang sejak kecil sudah tinggal di wilayah ini. Ia bersama beberapa kerabatnya terpaksa harus mengungsi lantaran tempat tinggalnya ludes dilalap si jago merah. Saat kebakaran berlangsung, Marlina sedang berada di salah satu rumah kerabatnya. Saat tahu ada kebakaran, ia panik bukan kepalang. Dengan segera ia langsung berlari untuk menyelamatkan kedua orang tuanya. Saya lari ke sini, ke ibu saya langsung ke sini. Pada teriak-teriak aja langsung bilang kebakaran. Oh, ibu posisi langsung ke sini? Langsung ke ibu saya. Soalnya ibu saya lagi tidur posisinya. Rumah ibu saya di sini. Rumah ibu saya di sini. Sini ada kasur, Pak. Dengan perasaan trauma, Marlina mencoba menceritakan awal mula munculnya api sebelum melahap habis rumah milik orang tuanya. Jadi tuh apinya posisi ada di mana, Bu? Bisa di... Ada di sana posisinya. Jadi kelihatan dari, kan ini mungkin udah kena kan yang di rumah sini nih, udah pada kena. Jadi apinya udah golak. Wah, ini mau pabrik lilin kata saya gitu. Soalnya kelihatan gede. Langsung itu udah meledak tuh, saya lagi ke sini. Meledaknya kencang, buru-buru saya ngambil surat-surat, yang penting ya udah lari sama ibu saya ke depan. Wanita kelahiran tahun 1982 ini pun sempat panik dan kaget melihat si jago merah yang semakin lama makin tidak terkendali. Bagi Marlina, peristiwa kebakaran kali ini tidak hanya kehilangan rumah dan harta benda lainnya, tetapi lebih dari itu. Pasalnya, kebakaran yang berasal dari pabrik lilin ini terjadi menjelang 7 hari acara pernikahan sang anak, Vanessa Azahra. Udah sedih kehilangan rumah, udah sedih mau ngituin anak menikah gitu. Ya gimana pikirannya udah nggak bisa diiniin. Gitu. Kalian mau nikah tanggal 14 ini pas Sabtu gitu. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ia dan keluarga hanya bisa pasrah dan menerima keadaan. Jadi ntar paling nikah doang anak saya ntar hari Sabtu di KUA Kojo. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya anak pertama saya mau nikah gitu. Pernikahan yang seharusnya diwarnai perasaan sukacita kini berbanding terbalik. Namun ia pun tetap menaruh doa dan harapan untuk masa depan pernikahan sang anak. Saya terima nikah dan kawinan Vanessa Azahra binti Senon Thailand dan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kebakaran hebat yang menerjang puluhan rumah ini memang merupakan kebakaran yang kedua kalinya. Siapa yang menyangka kalau malam itu menjadi malam yang membara. Amukan si jago merah yang berasal dari sebuah pabrik lilin tak kenal ampun hingga dengan cepat melalap permukiman warga di sekitarnya. Sebagian warga pontang-panting berlarian menghindari maut. Sebagian lagi berusaha untuk menjinakkan si jago merah.
Bang. Ini kebakaran yang kedua kalinya nih. Yang pertama lebih parah juga. Mendapat laporan itu, dengan sigap, tim Gul Karmat pun menuju TKP. Sayangnya, kendala akses yang sulit membuat perjalanan tidak semulus yang diharapkan. Begitu nyampe di lokasi, ternyata api terlihat statusnya merah karena memang asapnya terlihat dari saat dari perjalanan. Namun tidak bisa tembus ke lokasi tempat kejadian karena memang di pinggir jalan Krukut itu banyak galian untuk kendaraan damkar tidak bisa masuk. Akses yang sulit dijangkau membuat damkar harus melakukan pemblokiran dari beberapa sisi jalan. Belum lagi akses sumber air yang sangat jauh, sehingga perwira piket memutuskan untuk mengerahkan unit damkar hingga 25 kendaraan. Kita tahu bahwa lilin itu kan memang bahan yang mudah terbakar dan termasuk sulit untuk dipadamkan gitu. Beruntung, titik-titik api berhasil ditaklukkan oleh petugas damkar, sehingga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Meskipun 178 jiwa harus kehilangan tempat tinggal mereka. Lalu bagaimana tanggung jawab pihak pabrik terhadap warga yang terdampak? Tim ujung-ujungnya damkar sudah mencoba menghubungi untuk mengkonfirmasi terkait ganti rugi. Tapi pihak manajemen belum bisa dihubungi. Panggilanmu sedang dialihkan. Pemilik pabrik siap bertanggung jawab mengganti kerugian atau membangun rumah warga yang terbakar. Dan warga yang dievakuasi untuk sementara waktu diungsikan ke tenda darurat yang telah disediakan oleh Pemkot Jakarta Barat. Ya, rupanya api tidak hanya membakar rumah warga, tapi juga rasa aman mereka. Jika boleh berharap, inilah kali terakhir mereka harus berjibaku dengan api.